di acara yang tentu saja luar biasa, dahsyat, dan mantap. New Life. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam kondisi yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun apabila saat ini Anda sedang mengalami masalah di dalam kehidupan Anda, mungkin itu masalah yang sifatnya sangat pribadi, atau barangkali masalah kesehatan, ekonomi, ataupun masalah keluarga, atau barangkali juga masalah kesehatan. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan bintang tamu yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Beberapa di antara bintang tamu kami memiliki kisah hidup yang dulunya diambang kehancuran, namun kini kehidupannya sudah dipulihkan dan memperoleh kehidupan yang baru. Dan para bintang tamu kami tersebut, pemirsa, sangat rindu untuk membagikan kisah hidupnya dengan Anda dan saya tentu saja dengan satu alasan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, karena acara ini kami kemas secara interaktif, jadi kami mau mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini. Anda bisa ikut serta dalam acara ini dengan cara mengirimkan SMS kepada kami dan menceritakan kepada kami permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami di nomor 0819 08174 kali 1. Kami ulangi, bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun permasalahan Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 08174 kali 1. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah perjuangan mendapatkan cinta sejati. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita sapa bintang tamu dan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dita. Apa kabar Pak? Luar biasa, dahsyat, mantap Bu. Semangat sekali Ya. Bapak. Saya dengar Bapak baru pulang dari jalan-jalan ini ke negeri jiran. Ya, saya jemput orang tua saya habis operasi tenggorokan. Ya. Ya, menebus kesalahan masa lalu lah. Bukan menebus, memperbaiki. Memperbaiki ya Kalau Pak dulu ya. berontak pada orang tua, melawan, sekarang melayani lah. Wow, Ya. luar biasa. Jemput mereka main-main ke Batam. Ya. Ya. Boleh diperkenalkan dulu ini Pak bintang tamu kita pada malam hari ini. Bintang tamu kita rasanya wajahnya enggak. Ya, bintang tamu kita sudah pernah hadir di New Life beberapa saat yang lalu, mungkin Ya. sekitar edisi-edisi awal ya pada saat itu. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Bu. Apa kabar Pak? Luar biasa dahsyat malam ini. Wow. Boleh hadir di sini untuk berbagi dengan Iya. teman-teman yang ada di luar sana. Iya. Selamat malam. Ya. Ya, senang sekali Bapak bisa datang jauh-jauh dari Singapura ya Pak ya. Kerja di Singapura. Kerja di Singapura, kebetulan lagi berada di Batam, jadi Ya. bisa kita culik begitu ya. Ya. Terima kasih ya Bapak ya. Pak Susilo, seperti biasa saya mau tanya nih, kenapa sih Pak tema kita pada malam hari ini adalah perjuangan mendapatkan cinta sejati Pak? Yang cinta sejati itu bukan ditemukan kayak menemukan sesuatu gitu Bu. Itu dia masalahnya. Kadang-kadang kita perlu perjuangan yang serius, yang tekun terus menerus untuk mendapatkan cinta sejati. Kadang di dalam cinta sejati kita harus memiliki cinta sejati dulu, baru kita bisa menemukan cinta yang sejati. Nah, seringkali orang mengalami kegagalan dalam perjuangannya menemukan cinta sejatinya. Dan mereka berhenti di tengah jalan. Bahkan sebagian orang mengakhiri hidupnya karena mereka mengalami kegagalan dalam membangun hubungan percintaan dengan seseorang. Tapi percintaan dan seorang ini yang dimasukkan bukan percintaan yang negatif ya, maksudnya free sex bukan, tapi yang bagaimana kita menemukan pasangan hidup yang sesungguhnya. Nah, kita akan belajar dari kisahnya Pak Punik. Gimana sih kisah cintanya untuk menemukan cinta yang sejati itu? Apakah pernah jatuh bangun atau apakah karena ada sesuatu yang lain? Kita dengar saja dulu biar lebih afdol. Wow, jadi Ya. penasaran. Tapi sebelum kita ke Pak Funix, kita boleh kembali ingatkan kepada pemirsa dulu ya Pak ya. Tunggu sebentar, boleh ditahan sebentar. Pemirsa, kembali kami ingatkan kepada Anda bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda loh pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, secara khusus bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk memperoleh cinta yang sejati di dalam kehidupan Anda. Anda selama ini bingung, mungkin Anda sudah berusaha untuk menjalin hubungan dengan seseorang, namun sayangnya seseorang itu ternyata sepertinya di akhir-akhir ini Anda merasakan bahwa Anda menjadi ragu apakah benar orang inikah yang layak untuk menjadi cinta sejati Anda, ataukah Anda harus menemukan sosok yang lain. Nah pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda.
Oleh sebab itu pemirsa, kami mau undang Anda untuk menceritakan kepada kami permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik itu berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Kami mau undang Anda pemirsa, silahkan angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami di nomor 0819081174 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan ceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819081174 kali 1. Baik, Pak Funix, Ya. kita korek-korek ini Ya, boleh, ceritanya. Boleh, boleh. Ya, Bapak gimana sih Pak ceritanya sehingga Bapak bisa mendapatkan cinta sejati Bapak? Gimana perjuangannya nih Pak? Iya, itu pertanyaan yang menarik sekali, Bu. Bicara tentang cinta sejati itu bicara yang panjang menurut saya, karena saya pernah berpacaran, pernah membangun satu hubungan yang menurut saya itu sudah bagus, tapi ternyata saya gagal di sana. Iya. Selama berapa lama itu Pak? Kurang lebih saya pacaran dengan pasangan saya waktu itu sekitar 3 tahun, 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Lalu saya tunangan dan saya ke Batam untuk bekerja. Bapak aslinya dari mana Pak? Pada saat Saya dari itu? Makassar, Bu. Oh, jadi Iya. sebelum di Batam Bapak di Makassar. Iya, gitu betul. ya? Udah boleh kasar-kasar di sini. Iya, iya. Enggak, Pak. Sudah iya. jinak, kita sudah Sudah jinak. jinak. Sudah jinak. Jadi kurang lebih 4 tahun saya Jadi 4 tahun waktu itu Bapak masih di Makassar, Iya. kemudian bertunangan. bertunangan, dan setelah bertunangan Kerja. karena pekerjaan saya ke Batam. Ke Batam Iya. akhirnya. Ya, jadi tetap berpacaran tapi jarak jauh waktu itu Betul, begitu ya Pak. jarak jauh. Mm. Sehingga karena jarak jauh kita pacaran lewat telepon, dan waktu itu zaman saya tahun berapa ya? Tahun 99 98 itu handphone masih mahal pulsanya, Bunda, sama sekarang bis BBM. Iya. Ya kan? Nah, jadi memang untuk membangun hubungan jarak jauh itu sangat terbatas Sangat waktu mahal itu. Nah, harganya. sangat mahal. Sehingga komunikasi kurang begitu bagus, menyebabkan hubungan kami agak begitu kurang bagus, ya, seperti gitu, Bu. Pada waktu itu sudah ada rencana untuk menikah Pak? Ya, itu yang rencana untuk menikah bukan cuma rencana, Bu. Kami sudah tunangan dan sudah ditentukan hari untuk menikah, itu sudah kami tentukan. Saya sudah bikin undangan, sebulan kemudian sudah mau hari H. Nah, itu terjadi masalah yang menyebabkan kami berpisah. Bikin undangan sebelum menjelang hari H. Iya, iya. Jadi sudah bikin undangan sudah sempat disebar belum Pak? Untungnya itu undangan belum sebar, tapi sudah dicetak. Sudah kami cetak, sudah sangat bagus sekali. Planning sudah bagus, tapi ya kenyataannya DP sudah keluar belum? oh, sudah ada sebagian, restoran sudah booking. Iya. Jadi memang itu sesuatu yang cukup pahit bagi saya waktu itu. Nah, waktu itu Iya. usia Bapak berapa Pak? Usia saya waktu itu sekitar 33 tahun, Bu, waktu rencana menikah 33 itu. tahun Iya. pada saat sudah berencana Iya. untuk menikah dan akhirnya gagal gitu ya. Gagal, betul. Kalau boleh tahu apa sih Pak yang menyebabkan kok akhirnya bisa gagal sih? Hubungan yang sudah terbina 6 tahun ya, berarti Iya. ya 4 tahun jarak jauh, 4 tahun berdekatan, Iya. 2 tahun jarak jauh begitu. Iya. Sebetulnya masalahnya cukup tidak terlalu serius, masalah sepele. Tapi karena hubungan kita jarak jauh dan kita cuma hanya komunikasi di telepon, sehingga yang mulai dari yang kecil-kecil itu kita bicara, akhirnya nyerempet sampai yang masa-masa lalu terus diungkit-ungkit, menyebabkan akhirnya sama-sama emosi. Waktu dia emosi, saya emosi, dia bilang sama saya, kalau begitu kita nggak usah lanjutin pernikahan ini. Waktu dia bilang begitu karena emosi juga, saya berpikir oke lah. Tapi waktu itu saya pulang ke rumah, karena malam saya telepon, paginya
malam itu saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya berpikir lagi, apakah pantas ini hubungan diteruskan atau enggak, karena sudah ribet menurut saya. Pada saat itu saya berpikir kalau saya teruskan, nanti saat pernikahan mungkin akan lebih parah dari ini yang akan saya alami. Oleh itu saya ambil keputusan, oke, saya ikut mau kamu, kita putus. Karena fight waktu belum menikah ya. Betul, Karena betul. berantem sebelum menikah. Ya, betul. Nah, perasaannya gimana sih waktu itu? Begitu ngedengar setelah 6 tahun berusaha untuk menjalani segala sesuatunya bersama dan pada akhirnya harus berakhir. Ya, sebetulnya kalau bilang nggak kecewa itu bohong ya. Waktu saat itu memang kekecewaan itu ada. Ya. Sangat kecewa, sehingga untuk memulai hubungan yang baru dengan orang lain, maksudnya wanita lain, itu mikir-mikir saya, apakah benar ini akan benar-benar untuk jadi pendamping hidup enggak ini? Benar-benar jadi istri yang baik enggak ini? Jadi ada sedikit trauma gitu. Iya. Ada sedikit trauma untuk membina hubungan, begitu ya? Betul, betul, Bu. Awal-awalnya seperti gitu. Sempat meratapi nasib nggak, Pak? Kalau bilang meratapi nasib, nggak sampai meratapi bagaimana ya, tapi rasa trauma itu sedikit ada, sehingga untuk memulai hubungan yang baru lagi dengan orang, itu untuk yang lebih serius maksudnya, itu agak hati-hati untuk memilih pasangan hidup. Kalau gitu ya. Iya. Ada kesulitan nggak ya, Pak, ya, untuk bisa membuka hati untuk wanita lain? Kalau boleh tahu, Bapak sekarang udah menikah belum? Sudah, Bu. Saya Sudah sekarang menikah dan bahagia sekali. Saya punya anak 2 yang lucu-lucu, cakep, pintar. Wow, Dan luar biasa. kami sangat menikmati kebahagiaan hari-hari ini. Iya. Berapa lama Bapak akhirnya bisa memulihkan hati, mulai dari hancurnya hati karena kegagalan menikah, sampai akhirnya Bapak bisa menemukan cinta sejati Bapak saat ini? Paling Iya. 1 hari. Satu hari. Gak semudah itu, Pak. Gak semudah itu. Cukup lama juga, Pak. Cukup lama juga, Bu. Sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Iya, kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Saya terus berpikir akhirnya, tapi saya beruntungnya saya punya teman-teman yang positif. Mereka selalu memberikan spirit, jangan takut menikah karena menikah itu enak banget, ya kan? Ya, dari pengalaman mereka support. Dari sana saya mulai coba buka hati untuk orang lain, gitu, Pak. Iya. Dan Iya. saat ini yang Bapak rasakan, menyesal nggak kalau dulu harus membina hubungan sama seseorang selama 6 tahun dan akhirnya harus kandas? Merasa nggak sih kalau itu sepertinya buang-buang waktu dan sesuatu yang sia-sia begitu? Ya, awalnya dulu, Bu, memang rasanya aduh, sia-sia saja 6 tahun kurang lebih berhubungan, tapi gagal dengan begitu aja. Bukan cuma gagal begitu aja, karena saya sudah tunangan, sudah cetak undangan, sudah booking hotel, booking Tidak hanya restoran. perasaan Iya. saja yang dilukai, tetapi dompet juga terluka Iya. gitu ya. Bukan cuma itu, keluarga juga, Bu. Iya. Keluarga juga, orang tua, semuanya. Ya. Tapi setelah sekarang saya baru sadar, iya, ternyata itu bukan jodoh saya. Tuhan itu lebih tahu jodoh yang terbaik buat kita, ya. Seandainya saya menikah dulu dengan dia, nggak tahu apakah saya akan bahagia seperti sekarang ini atau sebaliknya, ya kan? Waktu menikah umur berapa nih? Saya menikah umur 36 tahun, Pak. 36 tahun Iya. untuk akhirnya Jadi bisa menikah. cukup terlambat. Iya.